Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Gimana kabarnya Pak Roni? Alhamdulillah baik, Pak. Andri sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan untuk hari ini. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak utarakan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Roni adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Ya, baik. Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama, present ataupun kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terus untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, untuk yang spesifik kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin atau yang diinginkan oleh Pak Roni dalam proses coaching hari ini. Jadi indikatornya yaitu saya ingin coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian mampu menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut. Ya sudah, untuk percakapan kita hari ini, untuk praobservasinya kita sudahi dulu. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya Pak, sama-sama. Nanti saya amati proses percakapan Bapak dengan coachee, apakah nanti sesuai dengan rubrik penilaiannya. Siap. Assalamualaikum Bu Sri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kalau saya dengar katanya Bu Sri mau menyampaikan sesuatu ya. Apa yang mau disampaikan? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah, tentunya di kelas saya Pak. Iya Bu, silakan coba ceritakan Bu apa permasalahannya. Begini Pak, akhir-akhir ini beberapa kali saya melihat tindakan bullying masih sering terjadi di pembelajaran, termasuknya di kelas saya Pak. Hal itu membuat saya menjadi bimbang dan mendorong saya untuk berbuat sesuatu agar tidak terjadi lagi Pak. Jadi menurut Putri apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Tentunya saya berharap ada solusi Pak dari permasalahan, tentunya tindakan bullying yang supaya tidak terjadi lagi ketika pembelajaran di kelas saya Pak. Seperti itu. Iya. Jadi tujuannya seperti itu, ingin mencari solusi Bu ya. Iya. Tadi permasalahannya yaitu tentang bully. Kira-kira menurut Putri itu bully seperti apa sih yang terjadi di kelas Putri? Biasanya bullying itu terjadi ketika jam istirahat dan menunggu gurunya masuk kelas Pak. Kemudian mereka melakukan bullying kepada teman sekelasnya. Bahkan ada siswa yang mengolok-olok nama orang tuanya Pak. Kemudian memanggil nama temannya dengan nama yang sebutan yang tidak baik Pak. Itu membuat siswa yang dibully tentunya menjadi marah, sedih, bahkan
mereka saling berkelahi akhirnya, Pak. Oh, begitu. Saya paham, Bu. Artinya masalah bully itu terjadi di kelas sebelum atau ketika berada di dalam kelas yang mereka memanggil temannya itu dengan panggilan yang jelek, akan memanggil nama orang tuanya, Iya, Pak. mengakibatkan mereka mungkin tersinggung sehingga terjadi perkelahian. Nah, dari peristiwa itu, tindakan bully itu, faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya bully itu? Mungkin mereka ingin menunjukkan dirinya merasa paling kuat, Pak, dan akhirnya menindas teman yang lemah. Setelah itu bisa jadi faktor iri dengan temannya tentunya, Pak. Ya. Terus kira-kira menurut Bu Sri yang dirasakan murid yang dibully itu apa yang mereka rasakan itu? Tentunya mereka sedih dan terganggu, Pak, karena semua siswa seharusnya berhak mendapat ketenangan di dalam kelas. Pendapat dengan pernyataan Bu Sri. Lalu menurut pendapat Ibu bagaimana cara agar membuat tindakan bully itu di kelas tidak ada lagi, Bu? Sepertinya saya harus memberikan sosialisasi terkait bullying tersebut, Pak. Memahami bentuk dan dampak yang ditimbulkan dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk saya dapat meminimalisir potensi bullying di kelas ketika jam pembelajaran. Ya, sekali Bu ya. Nah, kira-kira sosialisasinya seperti apa itu, Bu? Dalam bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster, Pak, poster anti bullying. Kemudian juga saya dapat menyelipkan pesan ketika jam pembelajaran. Keren sekali Bu ya. Artinya kreatif sekali membuat poster-poster seperti itu Pak ya rencananya. Kemudian mungkin ada kegiatan lagi untuk tindakan mencegah bully. Mungkin saya dapat membuat keyakinan kelas, Pak, yang nantinya dapat membuat siswa agar dapat saling menghargai sesama murid. Bagus sekali Bu. Jadi untuk kegiatan sosialisasi dan keyakinan kelas kira-kira perlu nggak dukungan dari kepala sekolah atau guru mungkin perlu nggak Bu? Oh, itu sangat perlu, Pak, agar kepala sekolah dapat menyampaikan sosialisasi anti bullying pada saat menjadi pembina upacara dan juga berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, tentunya untuk guru kelas 1 sampai dengan 6 agar dapat mensosialisasikan anti bullying untuk meminimalisir potensi bullying tersebut. Betul sekali Bu ya. Saya yakin apabila dengan menggunakan berbagai cara sosialisasi pasti akan dapat meminimalisir potensi terjadinya bully. Nah sekarang apa rencana Putri untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan memberikan teladan dan contoh yang baik terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengajarkan siswa untuk melawan bullying tersebut, Pak. Dengan begitu saya dapat mengambil tindakan dan dapat menghentikan pembulian tersebut khususnya pembelajaran di kelas saya, Pak. Kemudian yang kedua, saya dapat memaksimalkan sosialisasi pencegahan kepada seluruh warga sekolah seperti guru, pegawai TU, siswa, bahkan tenaga kebersihan. Dan saya berharap jika semua orang memahami bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di sekolah. Ya, bagus sekali rencana dari Putri. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas dan nantinya bisa berhasil. Terus komitmen apa yang akan dilakukan terhadap masalah ini? Saya berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tindakan bullying pada siswa, terutama di kelas saya, dengan memberikan bimbingan atau memberi nasihat dan mengarahkan serta membina siswa agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi di kelas ketika jam pelajaran. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung penuh apa yang Ibu rencanakan tadi. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira rencana ini mau dilakukan kapan? Saya akan mulai melaksanakan kegiatan ini minggu depan, Pak. Yang pertama
pertama, saya akan sosialisasi dan kolaborasi dengan warga sekolah. Kemudian baru saya akan membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa saya. Sekali Bu ya, artinya Ibu akan melakukan tindakan ini sesegera mungkin dalam minggu ini Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Ya, amin Bu. Sampai ketemu di lain waktu Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Roni tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sri ya. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Pak, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coaching. Oke, Pak Roni, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Pak Roni dan Bu Sri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita. Dan juga Pak Roni sudah berusaha menggali informasi dari Bu Sri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga percakapan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih meningkatkan lagi dalam mendengarkan aktif, karena dari situ kita bisa mengambil kata kunci untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada peserta. Bagus Pak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi yang kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat Pak ya, sudah bagus kegiatan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Andri. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kali kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Andri adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak untuk coaching. Baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah
bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Pak. Baik, Pak. Demikian dulu ya, Pak ya. Pra observasinya, silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, sudah, Pak. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Pak Andri. Kemarin Ibu bilang ada yang ingin Bu Dini diskusikan sama saya. Iya Pak, ada yang mau saya ceritakan sama Pak Andri. Oke, baiklah Bu. Kebetulan anak-anak di kelas saya sudah pulang. Bagaimana anak-anak di kelas Ibu sudah pulang belum? Anak-anak kelas saya juga sudah pulang Pak. Baiklah Bu. Berarti kita bisa diskusi sekarang ya. Kita ngobrol santai aja Bu ya. Sebenarnya apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Jadi begini Pak, kemarin kan saya disupervisi sama kepala sekolah. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu. Oh begitu. Dari masalah yang Ibu hadapi ini, apa yang Bu Dini harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya harapan saya, masalah saya kemarin ada solusinya Pak. Dan saya berharap juga Pak Andri bisa kasih masukan kepada saya. Memang untuk permasalahannya itu bagaimana sih Bu? Kayaknya Bu Dini kelihatan nggak nyaman. Jadi begini loh Pak, kemarin kan saya disupervisi oleh kepala sekolah saat saya mengajar. Nah, dan kebetulan saat supervisi saya tidak menggunakan buku teks yang bisa dipakai siswa saya, tapi saya menggunakan sumber belajar dan media yang lain. Lalu bagaimana respon kepala sekolah? Ya itu Pak masalahnya. Beliau menginginkan saya mengajar menggunakan buku teks siswa juga. Oh jadi begitu. Kalau boleh saya tahu, apa alasan Bu Dini tidak pakai buku teks saat mengajar? Saya kemarin mengajar menggunakan PowerPoint yang saya tampilkan menggunakan proyektor Pak. Untuk materi juga saya tetap mengacu pada kurikulum. Tugas siswa juga sudah saya siapkan LKPD-nya. Tapi kenapa masih diharuskan pakai buku teks? Oh iya ya Bu. Bu Dini sudah coba jelaskan kepada kepala sekolah. Sudah Pak, tapi sepertinya beliau tidak menerima alasan saya dan seketika ekspresi wajah beliau berubah. Jadi merasa tidak enak hati sayanya Pak. Menurut Pak Andri, apa saya salah? Oke Bu, kalau menurut saya Bu Dini mengajar menggunakan PowerPoint dan LKPD itu sudah cukup menurut saya. Mungkin cara kerja dan cara berpikir kepala sekolah berbeda dengan kita, sehingga apapun media dan bahan ajar yang kita pakai itu buku teks siswa juga tetap digunakan, mungkin dengan alasan supaya siswa mudah untuk belajar, mungkin seperti itu. Oh iya Pak, mungkin juga ya Pak ya. Nah, kira-kira solusi apa yang Bu Dini pikirkan untuk masalah ini? Saya akan menemui kepala sekolah dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi kemarin. Dan mencoba menjelaskan kembali alasan saya tidak menggunakan buku teks saat saya mengajar kemarin Pak. Boleh juga itu Bu. Mungkin kemarin saat supervisi beliau lelah karena kan sudah mensupervisi beberapa guru waktu itu kan. Iya. Nah, sehingga mungkin dari kelelahan itu beliau tidak bisa menerima penjelasan Ibu. Saya juga berpikir seperti itu Pak. Nah, selain solusi yang Bu Dini sampaikan tadi, ada gambaran solusi lain atau tidak? Kalau ada, apa solusi yang
lainnya? Saya mungkin akan melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala sekolah. Tetap menggunakan buku teks, apapun media yang saya gunakan. Nah, itu Bu maksud saya Bu. Bu Dini harus ada solusi alternatif jika sekiranya alasan yang pertama tadi itu tidak bisa beliau terima. Nah, supaya supaya tidak lebih keruh nanti suasananya. Iya Pak, saya tetap akan melakukan rencana yang pertama dulu. Sekiranya beliau tetap pada pendiriannya, ya saya akan menggunakan solusi alternatif. Begitu saja ya Pak. Benar sekali Bu. Menurut saya hal ini harus segera diselesaikan Bu, sehingga Bu Dini nantinya saat bekerja itu bisa merasa nyaman seperti biasanya. Iya Pak. Kalau begitu, sekarang kita buat komitmen Bu. Kapan Bu Dini akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan menunggu teman-teman semuanya selesai disupervisi supaya suasananya tenang dulu dan supaya alasan saya diterima beliau gitu Pak. Jadi, kalaupun tidak diterima ya saya akan ikuti saran beliau supaya tidak terjadi selisih paham gitu. Betul Bu. Ibu sangat bijaksana sekali ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi dan terima kasih juga atas saran dari Pak Andri. Ya, sama-sama Bu. Semoga masalah ini segera selesai ya Bu ya, dan Bu Dini bisa kembali nyaman dalam bekerja. Amin. Kalau begitu saya pulang duluan ya Pak. Oh iya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Yang penting enak percakapan. Pak Andri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu ini. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan atau sesuai dengan alur kita yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coaching ya, untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia ada. Baik, Pak Andri. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Pak Andri dan Bu Dini sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Tadi Pak Andri tadi berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dini sehingga Bu Dini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga melalui percakapan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ini Pak Andri, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih meningkatkan lagi Pak, mendengarkan dengan aktif sehingga kita bisa mengambil kata kunci dari yang disampaikan oleh si coach tadi Pak. Yang bagus sekali Pak ya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Ya demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.